Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video penjelasan mengenai jarak antara dua garis bersilangan, jarak antara dua garis sejajar, dan jarak antara garis dan bidang. Kita bahas dulu untuk yang jarak antara dua garis bersilangan. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Ya, ingat garisnya tidak sejajar, kemudian tidak terletak pada dua bidang dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Kemudian bisa diperhatikan di sini ya, di gambar 5.4 garis AE dan HB itu bersilangan ya. Garis AE dan HB ini yang mengulang itu dua buah garis yang bersilangan. AE, HB ini bersilangan karena kedua garis ini kan tidak sejajar, kemudian terletak di dua bidang yang berbeda. Garis AE terletak di bidang ABFE atau bidang ADHE, sedangkan HB itu terletak pada bidang BDHF, jadi bidangnya berbeda. Kemudian untuk menentukan jarak antara AE dan HB itu yang pertama harus kalian buat dulu bidang yang melalui HB dan sejajar AE ya. Tentukan dan buat bidang yang melalui HB dan sejajar AE sehingga diperoleh bidang BDF. Ini yang AE, garis ini cari yang sejajar sama garis HB. Berarti kan kamu buat dulu nih bidang BDHF nya. Nah, ini kalau udah dibuat bidangnya kan ada garis KL ini. Garis KL kan sejajar sama AE. Nah, proyeksi dari AE ini kan KL. Kemudian jaraknya berarti dari A ke L atau dari E ke K. Ya, pokoknya nyari proyeksi garisnya ke bidang yang terbentuk dari salah satu garis. Terus contoh lain buat garis yang bersilangan. Jadi kalau dengar kata-kata bersilangan, patokannya jangan garis yang membentuk huruf X ya. Pokoknya kalau dia tidak sejajar kemudian terletak di dua bidang yang berbeda, ya berarti itu dia bersilangan. Contoh lain AD dengan CG. Ya, ini juga bersilangan karena ya, lihat ya, mau diteruskan garisnya, mau diperpanjang sepanjang apapun tidak akan berpotongan. Kemudian bentar ya, contoh yang lain. Garis DC dengan garis FG, ini juga dua buah garis yang bersilangan. Tapi kalau garis AD dengan garis AE ini kita sebut berpotongan karena berpotongan di titik A. Ada titik potongnya di sini. Ini bisa dilihat. Ada titik potongnya di titik A. Itu untuk garis yang bersilangan. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita ke ini, nanti contohnya bisa kalian baca ya, coba kalian pahami. Kemudian untuk jarak antara dua garis sejajar, dua buah garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut tidak bersilangan, tidak berpotong, serta memiliki jarak yang sama. Ini sih kayaknya tanpa perlu dijelaskan juga kalian pasti paham ya kalau garis sejajar. Ya, berarti AD itu sejajarnya dengan DC, kalau enggak dengan EH, kalau enggak dengan FG ya, ini sejajar namanya. Terus untuk menghitung jaraknya, ini ya, perhatikan gambar 5.5.
garis AB dan BC sejajar. Ya, garis AB ini dan garis BC ini sejajar. Kemudian dan memotong kedua garis tersebut masing-masing di titik I dan J. Titik I dan J ini ya jaraknya. Jadi jarak antara garis AB dan BC itu adalah ruas garis IJ. Tapi mau pakai ruas garis AD pun nggak masalah ya, atau ruas garis BC itu sama saja jaraknya. Ini contohnya nanti ya, bisa kalian baca dan pahami. Kemudian kita ke jarak antara garis dan bidang. Pertama yang dibahas itu hubungan garis dan bidang. Jadi hubungan garis dan bidang itu ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis menembus bidang. Suatu garis dikatakan terletak pada bidang itu apabila setiap titik pada garis tersebut terletak atau berhimpit dengan bidang. Jadi contohnya nih di gambar 5.6 garis EG ya, ini garis EG itu terletak pada bidang EFGH. Garis EG terletak pada bidang EFGH ya, karena garis tersebut berada di bidang EFGH. Kemudian garis AB, ini garis AB terletak pada bidang ABCD ya, terletak pada bidang ABCD. Kemudian garis sejajar bidang, suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang apabila antara garis dan bidang tidak mempunyai titik potong. Contohnya garis EF ya, ini garis EF itu sejajar dengan bidang ABCD. Hapus dulu aja ya biar kelihatan. Ini garis EF itu sejajar dengan bidang ABCD ya, jaraknya berarti ruas garis AE atau ruas garis BF. Kemudian yang terakhir garis menembus bidang. Satu garis dikatakan menembus bidang apabila garis dan bidang tersebut mempunyai tepat satu titik potong. Contohnya di sini garis BO ya. Garis BO menembus bidang EFGH. Ini garisnya, garis BO itu menembus bidang EFGH. Nah, hapus dulu. Ya, garis BO dia menembus bidang EFGH dan titik potongnya itu di O ini. Titik O. Titik O ini disebut titik tembus. Ini contohnya juga ya, ada balok ABCDFGH garis BG. Ya, ini garis BG, berarti garis BG itu terletak pada bidang BCGF ya. Kemudian garis DF. Garis DF itu terletak pada bidang BDHF ya. Dan yang terakhir garis AD. Garis AD ini sejajar dengan bidang BCGF atau dengan bidang EFGH. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menghitung jarak antara garis dengan bidang yang sejajar. Ini perhatikan gambar 5.7 garis MN. Ini ya, garis MN ini kan sejajar dengan bidang EFGH ya, sejajar dengan bidang BH. Tarik garis yang melalui sembarang titik di L dan tegak lurus MN ya. Sini kan kita tengah-tengah kita kasih L, cari yang tegak lurus di bidang EFGH nih. Misalkan garis tersebut menembus bidang EFGH di L aksen, jadi kan di sini yang tegak lurus berarti kan harus siku-siku. Maka jarak antara garis MN dan bidang EFGH adalah ruas garis L aksen, atau boleh juga MP, boleh juga NQ. Contohnya ini
Balok ABCDFGH memiliki panjang 12 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak garis FC ini ke bidang ADHE. Nah, garis FC ini berarti kan sejajar ya sama bidang ADHE. Terus proyeksi FC di bidang ADHE itu kan ada garis ED. Nah, jaraknya itu berarti kan terwakilkan oleh garis EF, kalau nggak garis DC. Padahal EF dan DC itu panjangnya sama juga dengan AB, berarti jaraknya sama dengan 12 cm. Begitu ya. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.